Halo Bapak dan Ibu sekalian, saya Sudarmono dan senang sekali bisa kembali berbagi tips kesehatan bersama Anda semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Bapak dan Ibu sedang menyimak video ini dari kota mana? Silahkan tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mengenal. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan satu hal yang mendasar. Di usia senja seperti sekarang, menjaga kesehatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah amanah yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, agar kita tetap bisa menikmati masa tua dengan mandiri dan bahagia. Tekanan darah tinggi seringkali menjadi tamu tak diundang yang merenggut kenyamanan kita. Namun, kabar baiknya, ada langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Oleh karena itu, saya minta Bapak dan Ibu menyimak penjelasan ini dari awal hingga detik terakhir. Jangan sampai ada informasi yang terlewat agar Anda memahami seutuhnya bagaimana 7 cara alami ini bekerja untuk menurunkan tekanan darah Anda tanpa harus terus-menerus bergantung pada obat-obatan. Bapak dan Ibu, langkah pertama yang paling krusial namun seringkali kita abaikan adalah mengatur kembali apa yang masuk ke dalam piring makan kita, terutama terkait penggunaan garam atau natrium. Perlu kita sadari bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh kita dalam memproses garam tidak lagi sekuat dulu. Garam yang berlebihan di dalam darah akan sifatnya seperti magnet yang menarik dan menahan air. Akibatnya, volume cairan di dalam pembuluh darah kita meningkat drastis, yang secara otomatis membuat jantung harus bekerja jauh lebih keras dan memberikan tekanan besar pada dinding pembuluh darah Anda. Inilah alasan utama mengapa tensi seringkali melonjak sesaat setelah kita mengonsumsi makanan yang terlalu gurih. Sebagai panduan praktis yang bisa Bapak Ibu terapkan mulai hari ini, batasilah konsumsi garam maksimal 1 sendok teh saja untuk seluruh makanan Anda dalam sehari. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu mulai beralih dari makanan olahan atau makanan dalam kemasan, seperti mie instan, ikan asin, atau camilan kalengan, ke makanan yang benar-benar segar dan utuh. Makanan pabrikan biasanya mengandung kadar garam tersembunyi yang sangat tinggi sebagai pengawet. Dengan kembali memasak bahan makanan segar di rumah, Bapak dan Ibu memiliki kendali penuh untuk memastikan jantung Anda tidak dibebani oleh tumpukan garam yang tidak perlu. Saya memahami bahwa makanan tanpa banyak garam mungkin terasa kurang mantap di lidah pada awalnya. Namun, ada trik cerdas yang sering saya bagikan kepada pasien-pasien saya. Gunakanlah bumbu alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, atau perasan jeruk nipis untuk memperkuat rasa masakan. Rempah-rempah ini tidak hanya memberikan aroma yang menggugah selera, tetapi juga mengandung zat alami yang baik untuk kesehatan tanpa menaikkan tekanan darah. Jika Bapak Ibu disiplin melakukan penyesuaian kecil pada asupan garam ini selama beberapa minggu ke depan, saya yakin Anda akan merasakan perbedaan yang signifikan pada angka tensi saat pemeriksaan rutin berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mengatur pola makan, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menjaga agar tubuh kita tetap bergerak. Saya sering menjumpai banyak lansia yang merasa bahwa di usia senja kita cukup banyak beristirahat atau duduk santai saja. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Pembuluh darah kita membutuhkan dorongan alami agar tetap lentur dan elastis. Salah satu cara terbaik dan paling aman yang selalu saya sarankan adalah dengan melakukan jalan cepat atau yang biasa kita sebut dengan power walk. Gerakan ini bukan sekedar berjalan santai seperti saat kita di pasar, melainkan berjalan dengan ritme yang sedikit lebih cepat sehingga detak jantung kita meningkat secara teratur namun tetap nyaman. Mari kita bayangkan, jantung kita seperti sebuah pompa air. Jika pompa tersebut jarang digunakan, maka salurannya bisa menjadi kaku dan berkarat. Dengan rutin melakukan jalan cepat minimal 30 menit setiap hari, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang melatih jantung untuk memompa darah dengan jauh lebih efisien. Ketika jantung kuat, ia tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra besar untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Hasilnya, tekanan pada dinding pembuluh darah atau arteri Anda akan berkurang secara perlahan dan alami. Inilah obat gratis yang bisa Bapak Ibu lakukan di lingkungan rumah sendiri tanpa perlu peralatan yang mahal. Saya mengerti, mungkin ada kekhawatiran mengenai kekuatan sendi atau rasa cepat lelah. Kuncinya adalah jangan memaksakan diri di hari pertama. Bapak dan Ibu bisa memulainya dengan durasi singkat, misalnya 10 menit di pagi hari saat udara masih segar, lalu tingkatkan secara bertahap setiap minggunya. Konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan.
Saat Anda berjalan kaki, tubuh juga melepaskan zat alami yang membuat pikiran lebih tenang dan otot lebih rileks. Jika Bapak Ibu rutin melakukannya, bukan hanya tekanan darah yang akan turun, tetapi tidur malam pun akan menjadi lebih nyenyak dan badan terasa jauh lebih segar saat bangun di pagi hari. Bapak dan Ibu, jika sebelumnya kita membahas tentang bahaya garam atau natrium, maka sekarang saya ingin memperkenalkan musuh alami dari garam tersebut, yaitu kalium. Di dalam tubuh kita, kalium bekerja seperti penyeimbang yang sangat hebat. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, banyak dari kita yang kekurangan zat ini karena pola makan yang kurang beragam. Padahal, kalium memiliki tugas mulia untuk membantu ginjal kita membuang kelebihan garam melalui air seni. Semakin baik asupan kalium Anda, maka semakin banyak pula beban garam yang bisa dikeluarkan dari tubuh, sehingga tekanan dalam pembuluh darah Bapak dan Ibu tidak lagi tinggi. Selain membuang garam, kalium juga bekerja secara langsung pada dinding pembuluh darah kita. Bayangkan, pembuluh darah yang tegang itu seperti selang yang kaku. Kalium datang untuk membantu dinding tersebut menjadi lebih rileks dan lentur. Ketika pembuluh darah Bapak Ibu rileks, darah Bapak mengalir dengan lebih lancar tanpa hambatan, yang secara otomatis akan menurunkan angka tensi Anda. Cara mendapatkannya pun sangat mudah dan alami. Bapak dan Ibu tidak perlu mencari suplemen mahal, cukup dengan mengonsumsi buah-buahan seperti pisang, alpukat, atau air kelapa, serta sayuran seperti kentang dan bayam yang diolah dengan cara yang sehat. Namun, saya ingin memberikan satu tips penting. Meskipun kalium ini sangat baik, pastikan Bapak dan Ibu mengonsumsinya dari sumber makanan yang utuh, bukan dari produk kemasan. Cobalah untuk menyisipkan satu buah pisang atau sepotong alpukat dalam menu harian Anda. Perpaduan antara mengurangi garam dan meningkatkan kalium adalah kombinasi paling ampuh untuk menjaga tensi tetap stabil di usia senja. Jika Bapak Ibu rutin melakukan ini, Anda sedang memberikan perlindungan terbaik bagi jantung dan ginjal Anda agar tetap berfungsi optimal tanpa harus merasa terbebani oleh efek samping obat-obatan kimia. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, seringkali kita lupa bahwa pikiran yang tenang adalah kunci dari tubuh yang sehat. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa perasaan cemas, terlalu banyak beban pikiran, atau rasa khawatir yang berlebihan dapat memicu jantung berdetak jauh lebih cepat dan kencang. Dalam dunia kesehatan, saat kita merasa stres, tubuh akan mengeluarkan zat alami yang memaksa pembuluh darah menyempit. Akibatnya, tekanan darah akan melonjak naik meskipun kita sudah menjaga makan dan rutin berolahraga. Oleh karena itu, mengelola ketenangan pikiran bukan hanya soal perasaan, tetapi merupakan langkah medis yang nyata untuk menurunkan tensi Anda. Salah satu cara yang paling sederhana namun sangat efektif yang selalu saya praktikkan adalah teknik napas dalam atau pernapasan perut. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk rutin melakukannya setiap pagi atau saat merasa mulai gelisah. Caranya sangat mudah. Silahkan duduk tegak dengan santai, tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik hingga perut terasa mengembang. Tahan sebentar selama 7 detik untuk memberikan kesempatan oksigen masuk ke seluruh sel tubuh, lalu buang napas perlahan melalui mulut selama 8 detik. Teknik ini secara langsung akan memberikan sinyal kepada sistem syaraf pusat kita untuk segera beralih dari kondisi tegang menjadi kondisi rileks dan tenang. Ketika Bapak dan Ibu rutin melakukan latihan napas ini, sistem syaraf akan memerintahkan pembuluh darah untuk melebar kembali, dan detak jantung pun akan melambat secara alami. Ini adalah cara tercepat untuk menurunkan tekanan darah dalam situasi darurat atau saat sedang merasa tertekan. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu menyediakan waktu setidaknya 5 menit setiap hari untuk duduk diam dan fokus pada napas. Dengan memiliki pikiran yang damai dan napas yang teratur, Bapak dan Ibu tidak hanya membantu menurunkan angka tensi, tetapi juga memberikan ketenangan batin yang luar biasa untuk menikmati hari-hari bersama keluarga tercinta. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira bahwa tekanan darah tinggi hanya disebabkan oleh makanan asin atau garam saja. Namun, ada satu hal lagi yang sering tersembunyi di meja makan kita dan menjadi pemicu tensi tinggi, yaitu konsumsi gula yang berlebihan dan karbohidrat olahan. Ketika kita mengonsumsi terlalu banyak makanan manis, minuman kemasan, atau makanan dari tepung putih, kadar gula dalam darah kita akan meningkat dengan cepat. Kondisi ini memaksa tubuh mengeluarkan zat yang disebut insulin dalam jumlah besar. Ternyata, kadar insulin yang tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan ginjal kita menahan lebih banyak garam di dalam tubuh.
yang pada akhirnya membuat tekanan darah Bapak dan Ibu sulit untuk turun. Selain memengaruhi ginjal, kelebihan gula juga dapat merusak elastisitas pembuluh darah kita. Bayangkan pembuluh darah Bapak Ibu seperti pipa karet yang seharusnya lentur. Konsumsi gula yang berlebihan bisa membuat pipa tersebut menjadi kaku dan rapuh. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu mulai membatasi penggunaan gula pasir, sirup, serta mengurangi konsumsi roti putih atau nasi putih dalam porsi besar. Sebagai gantinya, Bapak dan Ibu bisa beralih ke sumber karbohidrat yang lebih lambat diserap oleh tubuh dan lebih bersahabat bagi pembuluh darah, seperti ubi jalar, singkong rebus, atau beras merah yang kaya akan serat. Langkah ini mungkin terasa berat jika dilakukan secara mendadak, jadi mulailah secara perlahan namun konsisten. Cobalah untuk mengganti camilan biskuit manis dengan buah segar, atau cukup minum air putih hangat tanpa tambahan gula setiap kali makan. Dengan mengurangi beban gula di dalam tubuh, Bapak dan Ibu tidak hanya membantu menurunkan tekanan darah, tetapi juga menjaga berat badan tetap ideal dan melindungi diri dari resiko kencing manis. Ingatlah bahwa tubuh kita di usia lansia ini sangat menghargai setiap pilihan makanan sehat yang kita buat, dan menjaga asupan gula adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kasih sayang pada jantung Anda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada rahasia nutrisi terakhir yang seringkali terlupakan, yaitu pentingnya mencukupi kebutuhan magnesium. Jika kalium bertugas membuang garam, maka magnesium ini memiliki peran unik sebagai pelumas alami bagi pembuluh darah kita. Di usia lansia, pembuluh darah cenderung menjadi lebih kaku karena faktor usia dan gaya hidup masa lalu. Magnesium hadir untuk memberikan instruksi kepada otot-otot di sekitar dinding pembuluh darah agar tetap rileks dan tidak tegang. Ketika pembuluh darah Bapak Ibu bisa melebar dengan santai, maka aliran darah akan lewat dengan sangat lancar, sehingga beban kerja jantung menjadi ringan dan tensi pun akan turun secara bertahap. Mendapatkan magnesium ini sebenarnya tidaklah sulit dan tidak harus melalui obat-obatan kimia yang mahal. Alam telah menyediakannya dalam bentuk yang sangat lezat dan mudah ditemukan di sekitar kita. Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya dari sayuran hijau gelap seperti bayam atau sawi yang dimasak bening, serta dari berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang tanah rebus, kacang hijau, atau kedelai. Selain itu, sepotong kecil coklat hitam tanpa gula atau biji-bijian seperti biji bunga matahari juga merupakan sumber magnesium yang sangat baik untuk menjaga kelenturan pembuluh darah Anda setiap harinya. Saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu menyisipkan setidaknya satu sumber makanan kaya magnesium ini dalam menu harian Anda. Keajaiban dari zat ini bukan hanya terasa pada tekanan darah, tetapi juga sangat membantu dalam relaksasi otot-otot tubuh yang sering terasa kaku atau kram di malam hari. Dengan memastikan asupan magnesium yang cukup, Bapak dan Ibu sedang melakukan perawatan dari dalam untuk memastikan saluran darah tetap awet dan berfungsi dengan baik. Inilah langkah penutup dari 7 cara alami yang jika Bapak Ibu terapkan dengan disiplin, akan menjadi fondasi yang sangat kuat bagi kesehatan jantung dan kualitas hidup Anda di masa tua. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah kita membahas apa yang perlu dimakan dan dilakukan saat terjaga, kini saatnya kita membahas apa yang terjadi saat kita memejamkan mata. Tidur bukan sekedar mengistirahatkan badan yang lelah, melainkan waktu paling krusial bagi tubuh untuk melakukan perbaikan otomatis pada sistem peredaran darah kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, saat kita tidur nyenyak, detak jantung akan melambat dan tekanan darah akan turun secara alami. Inilah saat di mana jantung dan pembuluh darah kita mendapatkan cuti sejenak dari tugas beratnya seharian penuh. Jika Bapak Ibu sering kurang tidur atau sering terjaga di malam hari, tubuh akan tetap berada dalam kondisi waspada yang memicu naiknya tekanan darah secara terus-menerus. Masalah yang sering saya temui pada lansia adalah pola tidur yang tidak teratur, yang tanpa disadari memicu munculnya hormon stres di pagi hari. Hormon inilah yang membuat pembuluh darah menyempit dan tensi melonjak sesaat setelah Bapak Ibu bangun tidur. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu mengusahakan tidur selama kurang lebih 7 jam setiap malam. Pastikan suasana kamar tenang, redup, dan nyaman. Hindari menonton televisi atau menggunakan telepon genggam menjelang waktu tidur, agar otak Bapak Ibu bisa benar-benar rileks dan siap untuk memasuki fase pemulihan tubuh yang maksimal. Saya sangat memahami bahwa bagi sebagian lansia, tidur nyenyak terkadang menjadi tantangan tersendiri. Namun, cobalah untuk menciptakan ritual sebelum tidur yang menenangkan, seperti mandi air hangat atau sekadar mendengarkan lantunan ayat suci atau musik yang lembut.
Dengan tidur yang berkualitas, tubuh Bapak Ibu akan lebih efektif dalam mengatur keseimbangan cairan dan kekakuan pembuluh darah. Ingatlah bahwa tidur yang cukup adalah cara alami tubuh untuk menyetel ulang tekanan darah agar kembali normal. Jika Bapak Ibu bangun dengan perasaan segar, itu adalah tanda bahwa jantung Anda telah mendapatkan istirahat yang cukup untuk menghadapi aktivitas di hari yang baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menjalankan semua langkah alami tadi, ada satu kebiasaan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu memantau atau mengecek tekanan darah secara mandiri. Saya sering menganalogikan tekanan darah seperti cuaca. Ia bisa berubah-ubah tergantung aktivitas, perasaan, dan apa yang kita konsumsi. Dengan memiliki alat tensi digital sederhana di rumah, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa cemas atau menebak-nebak kondisi kesehatan Anda. Melakukan pengecekan rutin secara mandiri adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap tubuh sendiri, sehingga kita bisa mengetahui dengan pasti apakah cara-cara alami yang kita lakukan sudah memberikan hasil yang diinginkan. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mencatat hasil tensi tersebut dalam sebuah buku catatan khusus. Lakukan pengecekan di waktu yang sama setiap harinya, misalnya di pagi hari setelah bangun tidur, dalam kondisi tenang dan sebelum sarapan. Catatan ini sangat berharga, bukan hanya untuk Bapak Ibu sendiri, tetapi juga akan sangat membantu kami para praktisi kesehatan atau dokter saat Bapak Ibu melakukan pemeriksaan rutin. Dengan melihat data tersebut, kami bisa melihat gambaran yang lebih akurat mengenai kesehatan jantung Bapak Ibu selama di rumah, bukan hanya sekedar angka sesaat saat sedang berada di klinik atau rumah sakit. Namun, satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat dengan bijak, pemantauan mandiri ini tujuannya adalah untuk waspada, bukan untuk membuat kita menjadi panik. Jika suatu saat angka tensi Bapak Ibu tetap tinggi, meskipun sudah disiplin menjalankan pola hidup sehat, jangan mencoba untuk mengobatinya sendiri dengan dosis yang tidak tepat. Segeralah berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mendapatkan penyesuaian medis yang diperlukan. Monitoring mandiri ini adalah cara kita untuk bekerja sama dengan tenaga medis. Kita menjaga di rumah dan dokter akan membantu mengarahkan. Dengan begitu, Bapak dan Ibu memiliki kendali penuh atas kesehatan masa tua Anda, tanpa ada rasa khawatir yang berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita telah membahas 7 langkah nyata yang bisa segera Anda mulai dari dapur dan aktivitas harian di rumah. Saya ingin menekankan kembali bahwa kesehatan adalah modal utama kita untuk tetap bisa melihat anak cucu tumbuh besar dan menikmati masa tua dengan senyuman. Perubahan kecil yang Bapak Ibu lakukan hari ini, baik itu mengurangi sejumput garam atau berjalan kaki di depan rumah, adalah investasi yang jauh lebih berharga daripada obat apapun. Jangan menunda untuk memulai, karena tubuh kita adalah satu-satunya rumah yang kita miliki, dan ia sangat berhak untuk mendapatkan perhatian serta kasih sayang terbaik dari pemiliknya. Saya sangat berharap penjelasan saya ini tidak hanya berhenti di telinga Bapak dan Ibu saja. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membagikan video ini kepada teman-teman sejawat, saudara, atau grup komunitas Anda. Mari kita bersama-sama menebar kebaikan agar lebih banyak lansia di Indonesia yang bisa hidup sehat, bugar, dan mandiri tanpa harus selalu bergantung pada tumpukan obat-obatan. Satu kiriman video dari Bapak Ibu mungkin bisa menjadi jalan kesembuhan bagi orang lain yang sedang berjuang melawan tekanan darah tinggi. Akhir kata, saya Sudarmono mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan ini hingga selesai. Tetaplah semangat, jaga pola makan, dan selalu pelihara ketenangan batin Anda. Ingatlah bahwa di setiap usaha yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan, di situ pula ada harapan untuk hari esok yang lebih cerah. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua, dan semoga Bapak Ibu selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.